Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Saya mau membahas tentang permintaan subscriber. Ini tentang syariat sampai makrifat, dan ada yang minta juga penjelasan tentang sholat jenazah nanti sesi yang belakangan ya. Saya masih membawa surat Al-Baqarah ayat 15 dan ada masukan tentang ini ya. Bersama Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhallah. Innallaha wasi'un alim. Ini yang diambil Innallaha wasi'un alim. Artinya pas membahas ini kita luaskan cara sudut pandangnya, karena sesungguhnya ilmunya Gusti Allah itu sangat luas. Jadi nanti jikalau saya menyampaikan kurang luas, monggo pemirsa ya, silakan pemirsa untuk meluaskan yang masih bersangkutan dengan ini ya. Jadi yang saya aturkan, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Gusti Allah, bentuk, wujud, rupa. Jadi di saat kita membahas ini juga, kita imajinasikan tentang ini rupa huruf. Ya, rupa hurufnya diimajinasikan dan diluaskan, sudut pandangnya diluaskan. Ya, mulai saya bahas. Makrifat ini secara makrifat atau makrifah ya, hakikat atau hakikah, torikot atau torikoh, syariat atau syariah. Ini buku ya, ini buku. Pelaku, ini pelakunya. Kalau yang syariat itu pelakunya yang dinamakan mujahadah atau mujahadahan, artinya sungguh-sungguh ya. Artinya sungguh-sungguh. Ini yang dilakukan apa? Biasanya wasilah ya wiridan. Ya wiridan, zikir. Di situ macam-macam lah, subscriber tahu sudah, yang sudah ikut mujahadahan ya. Nanti di sini biasanya kan masih ngegrup, masih banyak orang, masih golongan organisasi ini di sini biasanya. Bikin grup ya, kadang mingguan, kadang bulanan. Lah, setelah itu nanti naik kepada torikoh. Nah, torikoh ini juga banyak ya. Torikoh yang terkenal Naqsyabandiyah wa Qadariyah ya, sama torikoh Syatoriyah, torikoh Tijaniyah ya. Pemirsa lebih tahu lah ya, torikoh sudah banyak. Di sini juga masih ngegrup, masih rame-rame, masih banyak. Lah, kita jangan berhenti di sini, harus naik ke sini. Juga jangan berhenti di torikoh, jangan berlama-lama di torikoh, naiklah kepada yang disebut hakikat. Ini hakikat sudah campur ya. Kalau memahami ini sudah memahami Al-Baqarah ayat 62. Coba Al-Baqarah ayat 62 ya. Kalau Al-Baqarah ayat 62. Ya, betul. Jadi kalau sudah naik di sini, ini Al-Baqarah ayat 62 itu sudah dipahami. Karena ini grup, golongan banyak ini, ada berapa grup, di torikoh juga banyak grup. Nanti kalau sudah naik itu sudah pisah, sudah nggak ngegrup lagi satu-satu. Ya, sudah satu-satu. Itu memahaminya Al-Baqarah ayat 62 ya. Mohon dibuka. Nanti kalau sudah di sini, secara tidak langsung naik ke sini. Kalau sudah memahami ini, naik yang disebut ma'rifat. Ya, musyahadah. Kalau mujahadah itu artinya sungguh-sungguh, ya. Syariat bukunya, torikoh itu buku
orangnya namanya mukorobah ya, mendekat, ini sungguh-sungguh mendekat, musyahadah, melihat, menyaksikan. Muka syafa itu udah terlihat ya, udah terlihat. Namanya ma'rifat atau ma'rifah atau sudah mengenal. Jadi sungguh-sungguh mendekat, melihat, mengenal. Ya. Ini pelakunya. Ini proses semua, ini proses. Ya, saran saya jangan berlama-lama di dua ini. Jangan berlama-lama di syariat atau di thariqah. Di saat kita tetap bersyariat tapi ilmu ini dipahami. Ya, selalu Gusti Allah ilmunya luas. Jadi sudut pandangnya selalu luas. Umpamanya saya ini menjelaskan kurang luas, mohon diluaskan, mohon diluaskan. Nah, memahami tentang ya ini ibarat juga Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insani ya. Ibaratnya energi, frekuensi, vibrasi. Jadi setiap orang makrifat itu tidak akan semua menyampaikan terkecuali berhadapan face to face. Kalau menyampaikan di video tetap kurang sempurna. Menyampaikan di teks komen juga kurang sempurna. Jadi rata-rata berhadap-hadapan nanti ada analogi sendiri. Ada kan kadang saya menyampaikan analogi ini dia belum paham, kasih analogi yang lain. Kan setiap orang beda-beda cara pahamnya. Makanya ini mohon diluaskan. Orang makrifat tidak akan semua membuka. Masih ada kalimat syirullah, menutupi. Nah, kalau syirullah itu ada garis untuk menutupi. Kita mengenal asma Allah, nama berarti ya. Setelah mengenal nama, secara otomatis mengenal sifat. Secara otomatis mengenal perilaku. Ya, af'al itu perilaku. Secara otomatis mengenal kekuatannya Gusti. Karena ini juga fase untuk mengenal yang disebut wujudullah. Ya, ini proses semua ini. Jadi mohon yang umpamanya kurang luas, umpamanya saya menyampaikannya kurang luas, mohon diluaskan. Asmaullah di mana? Di Asmaul Husna juga ada, sifatullah ada. Di situ dipahami. Di saat memahami bahwa kita itu nggak ada. Jadi saya memahami, jangan seakan-akan kita itu ada. Ya, karena memang tidak ada. Ini dicari nggak ketemu. Umpamanya saya Zamroni mana? Nggak ada, nggak ketemu. Ya, nggak ketemu dicari. Jadi setiap saya ingin menuju Nurullah, ya ini ibaratnya kita sebagai manusia ya, ini ibaratnya kita sebagai manusia itu adanya di Nur Insani. Ya, Nur Insani itu begini. Umpama ini Nurullah, ini Insani. Ini frekuensi ini namanya Nur Muhammad. Makanya kalimatnya disebut wasilah atau rasul atau risalah. Ya, frekuensi. Nurullah, ini umpamanya cahaya, Nurullah, saya lupa nggak bawa center ya. Nurullah, ini yang nyampe ini perantara ini namanya Nur Muhammad. Baru yang tersenter itu namanya Nur Insani. Lah, di saat kita menjalankan ini sesuatu apapun, di saat kita menjalankan ritual di sini, ritual di sini, ritual di sini, ritual di sini, jangan sampai imajinasi kita terfokus kepada buku. Buku itu kan perantara. Bacaan itu kan sama juga perantara proses frekuensi untuk sampai kepada energi. Karena pusat energi itu Gusti Allah. Frekuensinya namanya Nur Muhammad. Vibrasinya kita. Kena enggak dengan Nur? Des. Jangan sampai si orang yang melakukan wirid itu fokusnya kepada buku atau kepada guru, tapi fokusnya kepada Sang Nur, Sang Maha Hidup, ya, yang punya Nurullah atau yang punya pusat energi. Jadi
guru, buku, bacaan itu hanya frekuensi untuk melewati. Jangan sampai kita terimajinasi membayangkan hanya hurufnya saja, membayangkan guru saja. Itu akan mengganggu sampai kepada yang disebut pusat energi. Jadi kita posisinya di vibrasi, melewati frekuensi ini hanya untuk melewati saja. Kita fokusnya ke energi. Jadi Nur Insani fokus kepada Nurullah. Nur Muhammad itu frekuensi risalah, cara untuk mencapai ya. Gelombang inilah. Ini kan ada gelombang ini. Gelombang atau yang khusus sinyal, gelombang vertikal. Ya. Jadi nanti kalau kurang jelas juga saya sampaikan di sesi yang lain. Ini ada permintaan dari subscriber. Jadi kalau memahami ini ngelihat ayat yang Al-Baqarah 115, walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Jadi umpama saya kurang luas cara menyampaikannya, mohon diluaskan sendiri dengan alasan ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Jadi sudut pandangnya jangan cuma satu titik. Karena di sini kalimatnya kemanapun kamu menghadap, nah, berarti itu kita disuruh sudut pandang. Jangan cuma sudut pandang satu. Berarti kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, rupanya Gusti Allah, bentuknya Gusti Allah, termasuk ilmunya Gusti Allah, termasuk pemahamannya Gusti Allah. Jadi pemahaman untuk kitanya itu. Jadi kita perluaskanlah makna. Ya, ini kalau saya kurang jelas juga nanti subscriber sendiri udah pinter-pinter kok ya, udah pinter-pinter. Saya ini hanya menyampaikan yang nggak begitu sempurna. Ini tentang pertanyaan sholat jenazah. Secara kalimat syar'inya itu yang usolli ala hadal mayyiti, umpamanya laki-laki, arba'ah takbiratul fardu kifayati lillahi ta'ala kalimatnya. Itu sudah benar, usolli ala hadal mayyiti. Usolli, saya menghormat kepada hada. Hada itu kan ini mayat. Ya, saya menghormat ini mayat karena Gusti Allah lillahi ta'ala. Jadi menghormat mayat bukan karena mayat, menghormati mayat karena Gusti Allah. Jadi pas kita membaca usolli, ya udah mindset di sininya usolli. Jangan mindset, jangan imajinasinya sholat, jangan. Kalau imajinasinya sholat, nanti ketukar. Sholat artinya sadar. Ya, usolli hormat. Alias sembahyang juga menghormat. Sembahyang itu kan mempersembahkan. Saya mempersembahkan satu lagu. Berarti sembahyang itu memberi penghormatan ya. Pokoknya sembahyang itu memberi ya. Jadi usolli itu hormat. Usolli itu saya menghormat. Kalau sholli hormat, usolli menghormat. Jadi secara ritual yang sudah ada menyolatkan jenazah ya, itu kalimatnya sudah keliru. Tapi kalau menghormati jenazah itu baru pas, karena kalimatnya usolli ala hadal mayiti. Usolli, saya menghormat ini mayit. 4 takbir. Fardu kifayati lillahi ta'ala. Jadi menghormati iku mayit bukan untuk mayit. Saya menghormati mayit mergo Gusti Allah. Contoh, umpamanya ada anak kecil. Ini ada bapaknya, umpamanya kepala desa.
Saya menghormati kamu mergo bapakmu, ngono lho. Ya, saya menghormatimu mergo bapakmu. Contoh lagi, kalau kita punya barang, ya umpamanya barangnya dielus-elus sama tetangga, umpamanya kursi lah. Dia ngelus-ngelus, saya ngelus-ngelus kursi karena menghormati yang punya kursi. Terus apalagi? Jadi usolli itu artinya saya menghormat. Usolli ala hadal mayiti. Saya niat hormat kepada ini jenazah, ini mayit. 4 hormatan ya, 4 takbir itu 4 hormatan. Karena Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghormati mayit bukan mergo mayit, tapi mergo Gusti Allah sing duwe mayit kuwe. Contohnya banyak analoginya ya. Kan ada orang, nah ini loh, hormat kepada bendera sang merah putih umpamanya. Kan bukan berarti saya menghormat ke gambarnya, tapi kenangan masa lalu tentang bendera merah putih, tentang kemerdekaan, tentang perang, tentang yaitu. Jadi bendera itu saya hormati karena jasa-jasa para pahlawan. Itu loh, jasa-jasa para pahlawan. Jadi itu artinya kita menghormati mayit. Jadi kalimatnya kalau sholat itu kan artinya sadar atau mengingat atau ingat. Kalau sholat jenazah berarti kan sadar jenazah. Kalau menyolatkan jenazah berarti menyadarkan jenazah. Ya nggak mungkin. Tulisannya sudah benar, usolli ala hadal mayiti. Jadi hanya mencet saja di saat usolli, pikirannya jangan sholat, pikirannya ya hormat gitu aja, atau sembahyang gitu ya. Sembahyang itu mempersembahkan, memberi. Kalau sembahyang begini berarti memberi penghormatan. Kalau nyembelih wedhus ya, nyembelih kambing berarti penghormatan memberi kambing. Ya. Jadi ritual sholat jenazah yang sudah ada itu sudah benar, cuman merubah imajinasi. Kalau tulisannya usolli, ya usolli berarti itu menghormat. Jangan pas usolli tapi angen-angennya sholat, jangan, karena sholat itu sadar. Ya, usolli sudah benar, usolli ya. Usolli itu aku menghormat, saya menghormat ya. Jadi jelas posisinya bukan saya menyalahkan, bukan, hanya merubah antara yang dilihat sama yang dipikirkan gitu loh. Saya melihat jenazah kalau begini itu jelas menghormat. Nah, mindsetnya juga menghormat, artinya angan-angan kita itu saya niat hormat kepada jenazah mergo Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menghormat ini anak mergo bapaknya kepala desa, umpamanya begitu. Jadi banyak sekali subscriber dari Malaysia, terima kasih. Ini saya tadi ada ngomong Jawanya enggak ya, jadi minta bahasa Indonesia semua. Saya bahasa Melayu belum bisa ya, mohon maaf belum bisa. Jadi kita selalu ingat kalau berzikir atau wasilah atau apalagi bacaan wiridan apa saja silahkan. Bagi yang sudah berjalan, fokuslah kepada pusat nurullah atau pusat energi. Kita posisinya vibrasi. Kan begini, kita itu membuat getaran ya, vibrasi itu getaran. Getaran itu yang diucapkan ya, bacaan itu termasuk getaran sampai kepada frekuensi. Kan kalau sudah getar keluar ini ya, kalau suara kita sudah, itu kan masuk kategori frekuensi atau yang disebut Nur Muhammad. Sampailah kepada Nurullah, sampailah kepada pusat energi ya, itu ya. Jadi memang harus fokus ya, jangan sampai huruf itu dibayangin ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau dibayangin, nanti hilang juga sih. Nanti lama-lama hilang. Kalau sudah fokus tetap
huruf itu hilang ya. Huruf itu hilang akan fokus kepada pusat energi ya. Pusat energi itu sama juga Sang Maha Hidup ya Gusti Allah. Nggak ada lagi yang paling kuat, yang paling hebat, yang paling apalagi itu, yang paling tinggi, yang paling mulia, hanya mung Gusti Allah. Jadi kita selalu mengucapkan didulukan Gusti Allah. Terus ada syir ini ya, ada syir. Banyak syir yang kadang nggak disampaikan ya. Syir itu rahasia, huruf iya, tapi nggak diucapkan terdengar, hanya Allah. Allah. Jadi iyanya syir. Kalau ada huruf Allah ke belakang apa, depannya ada kalimat syir. Nah, gitu ya. Cukup sekian ya. Nanti kalau ini saya sambung kembali ya. Salam hormat untuk semua. Terima kasih selalu mengoreksi. Terima kasih masukannya. Terima kasih. Karena tetap al-insanu mahalul khoto wani sian. Semua manusia sudah digaris. Salah, lupa, benar, salah, itu pasti selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua.